Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi. Terima kasih sudah hadir di ruang hangat ini bersama aku, Ashifa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu karena percayalah, kamu tidak sedang mampir secara kebetulan. Ada alasan yang Allah atur kenapa jari kamu bisa sampai di video ini. Ada maksud mengapa judul ini seolah memanggil hatimu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Karena bisa jadi, inilah saatnya kamu memahami bahwa seseorang yang datang dalam hidupmu mungkin bukan sekadar pertemuan biasa, tapi bagian dari takdir Allah yang sedang bekerja dalam diam. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba seseorang hadir dalam hidupmu tanpa rencana, tapi hatimu langsung punya getaran aneh yang sulit dijelaskan? Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi tenang, damai, dan terasa pas. Kadang tanpa banyak bicara, kamu tahu ada sesuatu di sini. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, jangan buru-buru menolak. Jangan juga langsung menempelkan label cinta. Karena bisa jadi, itu adalah cara Allah mempertemukan dua hati yang memang sudah ditulis sejak lama. Coba deh bayangkan, di antara miliaran manusia di bumi, dari ratusan kota, dari jutaan langkah, kenapa kamu bisa ketemu dia? Bukankah peluangnya kecil sekali? Tapi nyatanya kamu bertemu, bahkan kadang bukan karena rencana besar, kadang cuma karena hal sederhana, salah kirim pesan, duduk di tempat yang sama, tersesat di jalan yang sama, atau sekadar terhubung lewat satu momen kecil. Disitulah Allah menunjukkan betapa hebatnya skenarionya. Dan malam ini, sahabat, aku mau ajak kamu untuk menelusuri 5 isyarat bahwa kehadirannya bukan kebetulan, tapi memang bagian dari takdir Allah. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kirim energi positif ke ruang ini, ketik angka 77 di kolom komentar, tanda kamu siap membuka hati dan percaya bahwa setiap pertemuan punya makna ilahi. Sekarang, yuk kita mulai dari isyarat pertama. Isyarat pertama, hatimu tenang meski tanpa alasan logis. Ketika seseorang hadir dan tiba-tiba kamu merasa tenang tanpa alasan, itu bukan hal kecil. Bukan cuma perasaan manis yang datang dari daya tarik semu, tapi bisa jadi itu adalah bisikan lembut dari Allah bahwa ada ketenangan rohani yang Dia turunkan bersamaan dengan kehadirannya. Rasulullah pernah bersabda bahwa hati seorang mukmin tidak akan salah mengenali ketenangan yang datang dari Allah. Kalau hatimu terasa tentram, bukan karena rayuan, bukan karena janji, tapi karena cara Dia membuatmu lebih dekat dengan Allah, mungkin itulah tanda pertama. Ingat sahabat, bukan tentang siapa yang membuatmu berbunga-bunga, tapi siapa yang membuatmu lebih tenang dan istiqamah. Kalau Dia datang dan tanpa sadar membuatmu ingin memperbaiki diri, menata ibadahmu, bahkan membuatmu lebih ingin bersyukur, maka berhentilah sejenak. Perhatikan, karena Allah tidak menanamkan rasa tenang di hati yang salah. Kadang seseorang datang bukan untuk mengisi, tapi untuk menyadarkan. Dan ketika Allah ingin mempertemukan dua jiwa yang tepat, Dia tidak menumbuhkan rasa lewat nafsu, tapi lewat ketenangan. Maka kalau kamu merasa ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan logika, jangan abaikan. Itu mungkin panggilan lembut dari takdir. Tapi tenang, kita belum selesai. Kita masuk ke isyarat kedua, yang biasanya tidak disadari, tapi sangat kuat. Isyarat kedua, jalan kalian berulang kali bersinggungan tanpa rencana. Coba perhatikan sahabat, ada orang yang kamu temui sekali lalu hilang, tapi ada juga yang kamu temui lagi. Dan lagi, di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, bahkan tanpa janji. Seolah Allah terus menulis ulang pertemuan kalian di setiap lembar takdir. Dan di situ kamu mulai sadar, kok bisa ya ketemu lagi? Nah, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu cara Allah mengingatkan, aku ingin kamu perhatikan orang ini, karena dia bagian dari cerita hidupmu. Ingat, Allah tidak mengatur sesuatu dengan sia-sia. Setiap lintasan pertemuan punya tujuan. Kadang Dia ingin kamu belajar sesuatu darinya. Kadang Dia ingin kamu tumbuh lewat kehadirannya. Dan kalau kamu terus dipertemukan tanpa rencana, bisa jadi Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih besar, entah untuk bersama, atau untuk belajar tentang makna cinta yang sebenar-benarnya, yaitu cinta karena Allah. Kamu tahu, cinta karena Allah itu bukan tentang siapa yang paling sering membuatmu tersenyum, tapi siapa yang paling sering mengingatkanmu pada surga. Jadi kalau seseorang muncul berulang dalam hidupmu, dan setiap kali kamu berinteraksi dengannya justru hatimu ingin lebih dekat kepada Allah, maka mungkin dia bukan kebetulan yang lewat begitu saja. Dan aku tahu, kadang kamu bertanya-tanya, kalau dia memang takdir, kenapa belum bersatu juga? Nah, sabar dulu sahabat. Karena kadang takdir itu datang tidak langsung dalam bentuk kepemilikan. Allah bisa saja mempertemukanmu dengan dia,
hanya untuk menyiapkan hatimu agar lebih siap menyambut jodoh yang sebenarnya. Tapi tetap saja, kehadirannya punya arti. Karena Allah tidak pernah mempertemukan dua jiwa tanpa hikmah. Jadi, jangan buru-buru menolak. Jangan juga terburu-buru mengklaim. Rasakan dulu arah hatimu. Kalau hatimu tenang dan langkah-langkah kalian terus bersinggungan tanpa rencana, mungkin Allah sedang menulis cerita dengan caranya yang indah. Sekarang, sebelum kita lanjut ke isyarat ketiga, aku mau ajak kamu merenung sejenak. Pikirkan seseorang yang hadir dalam hidupmu belakangan ini. Mungkin lewat pesan singkat, mungkin lewat pertemuan tak disengaja, atau mungkin dia yang selalu kamu temui dalam doa. Apakah kamu benar-benar yakin dia datang cuma kebetulan? Atau mungkin ini saatnya kamu sadar Allah sedang menunjukkan sesuatu lewat kehadirannya. Kalau kamu merasa seperti itu, yuk tulis di kolom komentar, aku percaya takdir Allah indah. Karena dengan menuliskannya, kamu bukan cuma mengetik kata, tapi sedang menegaskan keyakinan dalam hatimu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Isyarat ketiga, doa-doa yang kamu panjatkan terasa dijawab lewat dirinya. Sahabat, kadang tanpa sadar kamu sering berdoa, "Ya Allah, kirimkan seseorang yang bisa menuntunku ke arahmu, yang bisa jadi penyemangat dalam ketaatan." Dan tiba-tiba, seseorang hadir dengan sifat-sifat yang mirip seperti doamu. Kamu merasa dia bukan sempurna, tapi justru kehadirannya meneguhkan imanmu. Disitulah kamu harus berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah ini jawaban dari doa yang dulu pernah aku ucapkan? Allah itu maha mendengar. Bahkan doa yang kamu bisikan pelan saat malam, yang kamu pikir sudah lama dilupakan, bisa jadi baru sekarang Allah kirimkan jawabannya dalam wujud seseorang. Tapi ingat, jawaban doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang orang yang dikirim bukan untuk menjadi pasangan, tapi menjadi perantara agar kamu belajar bersyukur, bersabar, dan memahami cinta yang sesungguhnya. Namun kalau kehadirannya membuatmu lebih rajin berdoa, lebih ingin memperbaiki diri, lebih sadar tentang makna sabar, maka jangan abaikan. Karena Allah tidak mungkin menjawab doa dengan sesuatu yang sia-sia. Mungkin dialah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang hadir dalam bentuk manusia. Sahabat, cinta yang datang dari Allah tidak membuat hatimu gelisah. Justru ia membuatmu semakin yakin bahwa setiap langkah yang kamu ambil, selama niatmu lurus, pasti Allah sertai dengan keberkahan. Dan di titik ini, kamu mulai sadar, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Setiap wajah yang kamu lihat, setiap hati yang membuatmu bergetar dalam kebaikan, adalah bagian dari takdir Allah yang sedang berjalan. Sahabat, jika kamu masih di sini, masih mendengarkan dengan hati terbuka, berarti kamu memang dipilih untuk memahami pesan ini. Allah sedang mengajarkan sesuatu lewat setiap kisah yang kamu alami. Jangan khawatir tentang siapa yang akan bertahan atau siapa yang akan pergi, karena kalau dia memang ditulis untukmu, tidak akan ada jarak atau waktu yang bisa menghapus takdir itu. Jadi tetap tenang, tetap berprasangka baik pada Allah. Karena dia tidak pernah salah menulis takdir, dan tidak pernah keliru mempertemukan dua hati yang sudah sejalan menujunya. Kita akan lanjut ke bagian kedua, di mana aku akan ungkapkan dua isyarat berikutnya, yang sering terjadi tapi jarang kita sadari. Tapi sebelum lanjut, yuk sahabat, salurkan energi positifmu dengan mengetik 77 di komentar sekarang juga. Karena angka itu jadi simbol bahwa kamu siap menjemput takdir Allah dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan. Kita lanjutkan di bagian kedua, dan percayalah, Seto, yang berikut ini bisa membuatmu melihat makna takdir dengan cara yang benar-benar baru. Sahabat Syifaul Qalbi, kalau kamu masih di sini, aku ucapkan terima kasih dari hati. Kamu masih bertahan, artinya ada sesuatu dalam dirimu yang sedang mencari kebenaran. Percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini secara acak. Allah yang menggerakkan jari dan langkahmu untuk sampai di sini. Setiap kata yang kamu dengar, setiap rasa yang kamu rasakan saat ini, bukan tanpa makna, karena bisa jadi ini adalah cara Allah berbicara padamu. Di bagian pertama tadi, kita sudah bahas 3 isyarat. Hati yang tenang tanpa alasan, jalan yang sering bersinggungan tanpa rencana, dan doa yang seolah dijawab lewat kehadirannya. Sekarang kita akan melanjutkan kedua isyarat berikutnya, yang biasanya datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Dua tanda ini seringkali muncul di fase yang sulit, tapi justru disitulah keajaiban takdir bekerja. Mari kita mulai dengan isyarat keempat. Isyarat keempat. Allah menguji hubungan kalian, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk meneguhkan. Sahabat,
Tahukah kamu bahwa takdir yang kuat justru diuji lebih keras? Kadang ketika seseorang datang dalam hidupmu dengan ketenangan dan kehadirannya terasa seperti anugerah, tiba-tiba sesuatu terjadi. Entah jarak yang memisahkan, waktu yang membuat renggang, atau keadaan yang membuat kalian menjauh. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya-tanya, kalau dia memang takdirku, kenapa Allah biarkan kami diuji begini? Tapi justru disitulah jawabannya. Karena cinta yang benar bukan diukur dari seberapa sering kalian bersama, tapi seberapa kuat kalian tetap saling mendoakan, meski dipisahkan keadaan. Allah ingin melihat apakah kalian mencintai karenanya, atau hanya karena kebersamaan semata. Ujian adalah bukti cinta Allah. Kalau Allah ingin menghancurkan, Ia akan membiarkan segalanya mudah sejak awal, tapi tanpa makna. Namun kalau Allah ingin meneguhkan, Ia akan kirimkan sedikit badai. Karena hanya cinta yang berlandaskan Allah yang bisa bertahan di tengah ujian. Coba kamu ingat, sahabat, berapa banyak hubungan yang terlihat sempurna, tapi cepat runtuh karena tidak dibangun atas dasar iman. Tapi lihat hubungan yang diuji. Ada air mata, ada jarak, ada penantian, tapi hatinya tetap yakin. Keyakinan seperti itu bukan datang dari manusia, tapi dari Allah. Jadi, kalau kamu sedang diuji dalam hubungan yang kamu rasa datangnya dari Allah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu akhir. Bisa jadi itu justru proses pemurnian. Seperti emas yang dibakar untuk memisahkan kotorannya, begitu pula hati yang diuji agar menjadi lebih tulus. Dan kalau memang dia bagian dari takdirmu, ujian itu tidak akan memisahkan. Justru akan membuat kalian semakin matang dan siap menghadapi perjalanan yang lebih besar. Karena Allah tidak menulis sesuatu dengan sia-sia. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi kalau kamu sedang menghadapi ujian dalam hubungan, yakinlah, Allah tahu kamu mampu. Dia tahu kamu bisa melalui ini tanpa kehilangan imanmu. Sahabat, cinta sejati itu bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi tentang menjadi orang yang tepat saat takdir mempertemukan. Kalau kamu diuji, mungkin karena Allah ingin kamu memperbaiki diri sebelum benar-benar dipertemukan dalam waktu yang terbaik. Dan ingat, waktu Allah selalu sempurna. Kadang kamu merasa terlambat, tapi bagi Allah itu tepat waktu. Kadang kamu merasa ditinggalkan, tapi ternyata Allah sedang menyiapkan pertemuan yang lebih bermakna. Jadi tetaplah sabar, tetaplah yakin, dan jangan pernah berpaling dari doa. Karena doa adalah tali yang menghubungkan dua hati, bahkan ketika jarak memisahkan. Sekarang kita masuk ke isyarat terakhir, yang paling halus, tapi paling dalam maknanya. Isyarat kelima, rasa yang tertinggal tidak padam, tapi berubah menjadi doa dan ketenangan. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa meski seseorang sudah tidak di sampingmu, hatimu tetap tenang ketika mengingatnya? Bukan karena kamu belum bisa move on, tapi karena kamu sudah berdamai. Kamu tidak lagi berharap berlebihan, tidak lagi menuntut, tapi hanya ingin yang terbaik untuknya dan untuk dirimu. Nah, disitulah kamu sedang memahami makna cinta yang paling tinggi, yaitu cinta karena Allah. Kalau seseorang benar-benar datang dari Allah, rasa itu tidak akan hilang, tapi juga tidak akan membakar. Ia tetap ada, tapi dalam bentuk yang lebih lembut. Tidak menyakitkan, tapi menenangkan. Kamu tidak lagi menangis karena kehilangan, tapi bersyukur karena pernah mengenal. Itulah tanda bahwa kamu sudah sampai di titik ikhlas. Titik di mana kamu memahami bahwa takdir Allah tidak selalu harus dimiliki untuk diakui. Kadang Allah mempertemukan dua jiwa bukan untuk menyatukan, tapi untuk menyadarkan. Agar kamu tahu bahwa cinta sejati bukan tentang menggenggam, tapi tentang mendoakan tanpa pamrih. Dan saat kamu mampu mencintai tanpa memiliki, di situ Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena kamu sudah belajar makna sabar, makna ridha, dan makna cinta yang tidak egois. Sahabat, kalau rasa itu masih hidup tapi tidak lagi menyakitkan, itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa hatimu sudah matang. Kamu sudah belajar mencintai dengan cara yang Allah ridhoi. Kamu tidak lagi meminta, "Ya Allah, jadikan dia milikku," tapi kamu berdoa, "Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah. Tapi jika tidak, jagalah dia dalam kebaikan." Doa seperti itulah yang menunjukkan kedewasaan iman. Kamu menyerahkan semuanya pada Allah, karena kamu tahu hanya Dia yang tahu jalan terbaik.
Dan disitulah letak keindahan takdir. Karena cinta yang lahir dari Allah tidak akan pernah sia-sia, meski tidak berakhir seperti yang kamu harapkan. Jadi kalau hari ini kamu masih punya seseorang dalam doa yang tak bisa kamu lupakan, jangan merasa bersalah. Selama kamu mencintai dalam diam dan tetap menjaga batas, itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu masih punya hati yang Allah jaga. Sahabat, kita sering lupa bahwa takdir itu tidak selalu lurus. Kadang Allah bawa kita berputar, melewati luka, bahkan kehilangan, tapi semua itu bagian dari jalan pulang menuju rencana terbaik. Dan kamu tahu apa yang lebih indah dari memiliki seseorang? Yaitu ketika Allah menenangkan hatimu meski kamu belum tahu bagaimana akhir ceritanya. Jadi, tetaplah berprasangka baik. Kalau dia benar-benar bagian dari takdirmu, tidak ada satupun yang bisa memisahkan, bahkan jarak, waktu, atau keadaan. Karena Allah tidak pernah salah menulis kisah, tapi kalau ternyata dia bukan, jangan sedih. Karena Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti dengan yang lebih baik. Sahabat, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Kadang kamu harus menahan rindu tanpa kabar. Kadang kamu harus tersenyum di tengah kehilangan. Tapi di balik semua itu, Allah sedang memahat hatimu agar lebih kuat, agar lebih siap, agar kamu bisa menerima cinta yang benar-benar Allah ridhoi. Jadi, jangan lelah berdoa. Jangan berhenti berharap kepada Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan rasa yang tulus berakhir sia-sia. Semua yang kamu jalani saat ini adalah bagian dari proses untuk mengantarkanmu ke titik terbaik dalam hidupmu. Kalau kamu masih mendengarkan sampai di sini, berarti kamu sedang disiapkan untuk memahami makna takdir secara lebih dalam. Mungkin Allah ingin kamu belajar melepas, mungkin Allah ingin kamu belajar sabar, atau mungkin Allah sedang mempersiapkanmu untuk bertemu dengan seseorang yang benar-benar ditulis untukmu di Lauhul Mahfuz. Apapun itu, percayalah, tidak ada pertemuan yang sia-sia. Semua yang datang, semua yang pergi, semua yang tertinggal di hati, semuanya adalah bagian dari skenario indah yang Allah tulis khusus untukmu. Sekarang, sahabat, sebelum kita masuk ke bagian terakhir dan penutup, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil. Tulis di kolom komentar angka 77 sekarang juga. Angka ini bukan sekadar simbol, tapi tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap mempercayai takdir Allah sepenuhnya, dan siap membuka hati untuk menerima apapun yang Allah siapkan untukmu dengan ikhlas. Ketik 77 dan niatkan dalam hatimu, aku percaya setiap pertemuan adalah takdir Allah. Karena saat kamu yakin, Allah akan menenangkan hatimu dengan cara yang tidak kamu sangka. Kita akan lanjut ke bagian ketiga, bagian yang akan membuka mata dan hatimu tentang bagaimana takdir bekerja dalam kehidupan, dan bagaimana kamu bisa melihat cinta bukan dari sisi duniawi, tapi dari sisi ilahi. Tetap bersama aku di Shifaul Qalbi, karena bagian selanjutnya akan mengubah caramu melihat cinta dan takdir selamanya. Sahabat Shifaul Qalbi yang masih setia mendengarkan sampai di titik ini, aku mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kamu bukan cuma sedang menonton, kamu sedang membersamai proses memahami diri dan takdirmu. Dan percayalah, Allah tidak pernah salah mempertemukan kita di ruang ini. Setiap kata yang sampai di telingamu hari ini adalah bagian dari jalan yang Allah pilihkan untuk menenangkan hatimu. Sahabat, kita sudah sampai di tahap yang paling lembut tapi paling dalam dari perjalanan ini, memahami makna takdir setelah semua isyarat itu muncul. Karena sebenarnya, bukan sekadar mengenali tanda-tanda, tapi bagaimana kamu menafsirkan kehadiran seseorang yang datang dalam hidupmu. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa dia datang begitu tiba-tiba? Kenapa bisa secepat itu merasa nyaman? Kenapa hatiku bisa yakin padanya tanpa alasan yang jelas? Tapi justru dalam tanda tanya itu, Allah sedang memintamu untuk berhenti menebak dan mulai percaya. Karena tidak semua hal harus kamu pahami dengan logika, ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti dengan hati yang tenang. Sahabat, pernahkah kamu sadar bahwa setiap pertemuan yang berkesan selalu datang di waktu yang tidak kamu rencanakan? Kadang saat kamu sudah berhenti mencari, malah Allah kirimkan seseorang yang berbeda dari bayanganmu. Bukan yang paling kamu inginkan, tapi yang paling kamu butuhkan. Bukan yang datang dengan janji indah, tapi yang hadir dengan ketulusan yang sederhana. Dan disitulah letak kekuatan takdir Allah. Karena Allah tidak bekerja berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan kebutuhan jiwamu. Allah tahu siapa yang bisa menenangkanmu tanpa banyak bicara, siapa yang bisa menuntunmu tanpa memaksa, dan siapa yang bisa mengajarimu arti sabar tanpa menyakiti.
Itulah mengapa, sahabat, setiap pertemuan yang terasa kuat bukan karena daya tarik semata, tapi karena Allah menanamkan sesuatu yang lebih dalam di antara dua hati, rasa yang menumbuhkan kedamaian, bukan kebingungan. Namun begini, kadang Allah tidak selalu mempertemukan dua orang untuk berjalan bersama selamanya. Ya, kadang Allah mempertemukan hanya agar kamu belajar sesuatu. Belajar bahwa tidak semua yang membuatmu bahagia harus kamu miliki. Dan tidak semua yang meninggalkanmu berarti kehilangan. Bisa jadi pertemuan itu hanyalah jembatan agar kamu mengenal dirimu lebih dalam, agar kamu belajar menghargai makna kehadiran seseorang tanpa mengikatnya dengan ego. Sahabat, Allah adalah sebaik-baik pengatur. Setiap yang datang, setiap yang pergi, semuanya punya waktu dan makna yang tidak pernah salah. Kadang kamu menangis karena kehilangan seseorang, tapi justru di situ Allah sedang menghapus sesuatu yang bisa menjauhkanmu dari takdir terbaik. Kadang kamu kecewa karena hubungan tidak jadi seperti harapanmu, tapi Allah tahu bahwa kalau kamu dipaksakan bersama, kamu akan kehilangan ketenanganmu. Maka Allah pisahkan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Karena yang datang dari Allah, kalau memang untukmu, tidak akan perlu dipaksakan. Ia akan menemukan jalannya sendiri, pelan, tapi pasti. Coba perhatikan sahabat, bagaimana Allah mengatur semuanya begitu halus. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu mulai tersesat dalam rasa, selalu ada sesuatu yang mengembalikanmu. Entah ayat Al-Quran yang kamu baca secara acak, entah video seperti ini yang tiba-tiba muncul di berandamu, atau nasihat teman yang datang di waktu yang pas. Itu semua adalah cara Allah memelukmu lewat kejadian-kejadian kecil. Kadang Allah tahu kamu terlalu keras mengejar sesuatu yang kamu anggap baik, maka Allah berhentikan kamu dengan cara yang menyakitkan agar kamu belajar. Yang kamu mau belum tentu yang kamu butuh, karena yang kamu butuh selalu Allah siapkan dengan waktu dan cara terbaik. Dan di titik itu sahabat, kamu mulai paham bahwa kehadiran seseorang tidak selalu untuk dimiliki, tapi untuk dimaknai. Allah bisa menghadirkan seseorang untuk sementara waktu, hanya agar kamu belajar tentang cinta yang sejati. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, tapi menguatkan. Sahabat, kalau kamu saat ini sedang berada di fase di mana kamu merasa kehilangan seseorang yang kamu yakin datangnya dari Allah, jangan patah semangat, karena kehilangan itu bukan akhir. Justru itu awal dari bab baru dalam perjalanan hatimu. Bisa jadi, Allah sedang menulis kisahmu dengan cara yang berbeda dari bayanganmu. Mungkin kamu kira Dia akan menemanimu selamanya, tapi ternyata hanya sementara. Tapi tahukah kamu, bahkan sementara pun bisa menjadi selamanya kalau kamu mengubahnya menjadi doa. Doa yang tulus tidak akan hilang di langit, bahkan kalau orangnya sudah jauh di bumi. Karena doa itu tidak butuh jarak, tidak butuh pertemuan, cukup keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang karena Allah, kamu tidak akan berhenti mendoakannya meski kalian sudah tidak saling bicara. Kamu tidak akan berhenti berharap kebaikan untuknya, meski kamu tahu dia mungkin bukan untukmu. Karena cinta sejati itu bukan tentang siapa yang tetap di sisimu, tapi siapa yang kamu titipkan pada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan ketika kamu mampu melakukan itu, Allah akan ganti rasa sakitmu dengan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia. Karena hanya Allah yang bisa menenangkan hati yang benar-benar tulus. Sahabat, aku tahu, kadang kita sulit membedakan mana yang datang karena kebetulan dan mana yang datang karena takdir. Tapi coba perhatikan tanda-tandanya. Kalau kehadirannya membuatmu lebih dekat pada Allah, kalau Dia tidak membuatmu lalai tapi justru membuatmu ingin memperbaiki diri, kalau hatimu tenang bersamanya tanpa alasan duniawi, maka kemungkinan besar itu adalah takdir yang sedang Allah kenalkan padamu. Namun kalau kehadirannya membuatmu jauh dari Allah, membuatmu kehilangan arah, membuat ibadahmu berat, maka tidak peduli seberapa besar rasa cintamu, itu bukan jalan yang Allah ridhoi, karena Allah tidak akan mengirimkan seseorang untuk menggantikan posisinya di hatimu. Cinta yang datang dari Allah selalu mengantarkanmu kembali kepadanya, bukan menjauhkanmu. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira bahwa takdir berarti memiliki, padahal takdir bisa juga berarti mengikhlaskan. Bisa jadi takdirmu bukan untuk bersatu di dunia, tapi untuk saling mendoakan sampai bertemu kembali di surga. Karena cinta yang Allah tanamkan di hati orang beriman tidak akan pernah berakhir di dunia. Ia hanya berpindah bentuk. Dari rasa menjadi doa, dari pertemuan menjadi pengharapan, dari memiliki menjadi ridha. Sahabat, dunia ini hanya sementara.
tapi cinta yang kamu letakkan karena Allah akan abadi. Jadi jangan takut kehilangan, karena tidak ada yang benar-benar hilang di jalan Allah. Semuanya hanya berpindah waktu dan tempat menuju titik terbaik yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan kalau suatu hari nanti kamu dipertemukan lagi dengannya dalam keadaan yang lebih baik, lebih matang, dan lebih siap, kamu akan sadar bahwa semua penantian dan luka yang kamu jalani dulu tidak sia-sia. Karena ternyata Allah tidak pernah menolak doamu, Dia hanya menundanya agar kamu bisa menerimanya dengan hati yang lebih dewasa. Maka sahabat, jangan terburu-buru meminta Allah menjelaskan segalanya sekarang. Karena kalau kamu tahu seluruh rencananya, kamu tidak akan belajar percaya. Biarlah sebagian kisahmu tetap menjadi misteri, agar kamu selalu punya alasan untuk berdoa. Kamu tidak kebetulan menonton video ini, tidak kebetulan membaca setiap kalimatnya. Ini adalah cara Allah menenangkanmu, meneguhkanmu, dan mengingatkanmu bahwa Dia masih memegang kendali penuh atas setiap detik hidupmu. Jadi berhentilah cemas, berhentilah takut, dan mulai percayakan semuanya pada Allah. Kalau seseorang datang dan membuatmu tenang, dekat dengan Allah, dan mampu membuatmu sabar tanpa rasa tertekan, mungkin dia bukan kebetulan. Tapi kalau dia datang lalu pergi, mungkin dia juga bukan kebetulan. Mungkin memang tugasnya hanya untuk mengajarkanmu cara mencintai dengan benar. Sahabat, hidup ini bukan tentang seberapa lama seseorang tinggal, tapi seberapa besar makna yang dia tinggalkan. Dan kalau kamu bisa mengambil hikmah dari setiap pertemuan, kamu akan selalu damai. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, semuanya sudah diatur dengan penuh kasih oleh Allah. Maka mulai hari ini, berhentilah menyesali masa lalu. Jangan menatap pintu yang sudah tertutup, karena mungkin Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih indah untukmu. Bukankah Dia berjanji dalam Al-Quran bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan? Jadi kalau kamu kehilangan seseorang yang kamu yakini datang dari Allah, percayalah, akan ada ganti yang lebih baik. Karena Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Allah hanya menunda agar kamu bisa menghargai. Dan ketika kamu akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar ditulis untukmu, kamu akan sadar mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Mengapa kamu harus kehilangan? Mengapa kamu harus bersabar? Dan mengapa kamu harus belajar ikhlas? Karena semua itu adalah bagian dari jalan menuju pertemuan yang sesungguhnya. Pertemuan yang penuh berkah, yang tidak membuatmu menjauh dari Allah, tapi justru membawa kalian berdua semakin dekat kepadanya. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, jika kamu sudah sampai di titik ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang paling dalam. Terima kasih sudah bertahan mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati dan jiwamu untuk menerima setiap pesan yang tersirat. Karena kalau kamu sampai di sini, berarti Allah benar-benar ingin menyentuh hatimu malam ini. Percayalah, kamu tidak sedang mendengar narasi ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Semua yang terjadi adalah bagian dari skenario indah yang ditulis Allah di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Sahabat, seluruh perjalanan yang kita bicarakan dari bagian pertama hingga ketiga, sejatinya mengajarkan satu hal, bahwa takdir Allah tidak pernah salah, bahwa setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap kebetulan yang terasa aneh sekalipun, semuanya punya arti yang sangat dalam kalau kamu mau melihatnya dengan mata iman, bukan dengan mata dunia. Kamu tahu, seringkali manusia terlalu sibuk menilai apa yang tampak di depan mata. Kita menyebut sesuatu kebetulan hanya karena kita tidak bisa menjelaskan alasannya, padahal setiap langkah, setiap pandangan, setiap nama yang tiba-tiba muncul dalam hidupmu, semuanya sudah tertulis. Hanya saja kita baru memahami artinya setelah waktu berjalan. Dan saat itu terjadi, barulah kita berkata dalam hati, "Oh, ternyata ini maksud Allah." Tapi sahabat, ketahuilah bahwa tidak semua maksud Allah harus kamu pahami sekarang. Karena kalau semua rahasia dibuka, tidak akan ada ruang bagi keimanan. Iman itu hidup dalam ketidakpastian, dalam ruang kosong di antara belum tahu dan percaya sepenuhnya. Maka selama kamu masih belajar percaya, kamu sedang beriman. Selama kamu masih mau bersabar meski tidak mengerti alasannya, kamu sedang berjalan di jalan yang Allah cintai. Sahabat, mungkin kamu pernah jatuh cinta dengan seseorang yang datang dengan begitu indah, membuatmu yakin dialah takdirmu. Tapi kemudian waktu menjauhkan kalian. Mungkin kamu menangis, kecewa, bahkan merasa Allah tidak adil. Tapi di balik rasa sakit itu, Allah sedang menata ulang hidupmu agar kamu tidak salah jalan. Kadang Allah pisahkan dua hati bukan karena keduanya tidak saling cinta,
tapi karena waktunya belum tepat. Dan Allah tahu, kalau kalian dipaksakan bersatu dalam keadaan belum siap, kalian bisa saling menyakiti. Jadi, apa yang kamu sebut kehilangan, sebenarnya hanyalah bentuk penjagaan Allah. Allah tidak ingin kamu menerima sesuatu yang belum waktunya, karena apapun yang terburu-buru tidak akan membawa keberkahan. Maka sabarlah, karena sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tapi percaya bahwa setiap rasa punya waktu yang tepat untuk menjadi nyata. Sahabat, perjalanan cinta yang diridai Allah tidak selalu dimulai dengan pertemuan yang indah. Kadang dimulai dengan luka, dengan kecewa, bahkan dengan kehilangan. Karena dari situlah kamu belajar apa arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak berpusat pada manusia, tapi kembali kepada Allah. Kamu tahu apa tanda cinta yang tumbuh karena Allah? Ia tidak membuatmu gelisah. Ia tidak membuatmu merasa harus bersaing. Ia tidak memaksamu menjadi orang lain. Cinta itu membuatmu damai karena kamu tahu, meskipun kalian berjauhan, Allah lah yang tetap memegang kendali. Sahabat, dunia ini hanyalah tempat singgah. Semua perasaan yang kamu rasakan di sini hanyalah bayangan dari cinta sejati yang Allah simpan untukmu di akhirat. Jadi jangan terlalu takut kehilangan sesuatu yang sementara, karena yang abadi sedang menunggumu di sisinya. Kalau seseorang benar-benar ditulis untukmu, kalian akan bertemu lagi, entah di dunia ini atau di surga nanti. Dan kalau bukan, berarti Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih sesuai dengan hatimu, lebih siap untuk mencintaimu dengan cara yang benar. Maka, mulai sekarang, berhentilah memaksa sesuatu yang tidak Allah izinkan. Jangan terlalu keras mengejar, karena yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Begitu pula, yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu pertahankan sekuat apapun usahamu. Karena takdir bukan tentang seberapa keras kamu berusaha, tapi seberapa tulus kamu berserah. Namun berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah berarti kamu tetap berbuat baik, tetap memperbaiki diri, tapi hatimu tidak menggantungkan hasil pada manusia. Kamu tahu batasmu, dan selebihnya kamu serahkan pada Allah. Itu yang disebut tawakal. Sahabat, kalau hari ini kamu sedang dalam fase menunggu, jangan merasa sendiri. Banyak hati yang juga sedang berjuang menahan rindu, menahan ingin, tapi memilih diam karena takut melanggar batas. Allah melihat itu. Setiap air mata yang kamu tahan karena takut cinta itu melanggar syariat, setiap doa yang kamu bisikkan dalam sujud, semua dicatat. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Dan ingatlah satu hal penting. Cinta yang kamu jaga karena Allah akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Karena cinta yang disandarkan pada Allah tidak akan putus oleh waktu atau jarak. Ia akan tetap hidup dalam doa, bahkan saat kalian tidak lagi saling menyapa. Maka sahabat, mulai hari ini, jangan lagi melihat perpisahan sebagai akhir. Lihatlah sebagai bagian dari perjalanan. Karena setiap orang yang datang dan pergi adalah utusan Allah. Ada yang dikirim untuk menyembuhkanmu, ada yang dikirim untuk menguji keteguhanmu, ada yang dikirim hanya untuk mengajarkanmu arti ikhlas. Dan ketika kamu sudah belajar semuanya, kamu akan sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang kamu miliki kecuali Allah. Tidak ada yang abadi kecuali Dia. Tidak ada yang lebih setia mendengarkan tangismu, tidak ada yang lebih memahami hatimu, tidak ada yang lebih tahu apa yang terbaik untukmu selain Allah. Sahabat, mungkin kamu bertanya-tanya, kalau semua sudah ditulis, kenapa aku masih harus berdoa? Jawabannya sederhana. Karena doa bukan untuk mengubah takdir, tapi untuk menyiapkan hatimu menerima takdir dengan lapang. Doa membuat hatimu kuat, meskipun hasilnya tidak sesuai keinginanmu. Karena saat kamu berdoa, kamu sedang berbicara langsung dengan pemilik takdir. Dan itu lebih besar nilainya daripada hasil doamu sendiri. Jadi, teruslah berdoa, bahkan untuk orang yang mungkin tidak lagi ada di sisimu. Karena doa yang tulus tidak butuh balasan, cukup keyakinan bahwa Allah tahu maknanya. Sahabat Syifaul Qalbi, sebelum kita menutup perjalanan ini, mari kita renungkan bersama. Cinta bukan sekadar rasa yang datang dari hati, tapi cahaya yang ditanamkan Allah agar dua jiwa bisa saling menuntun menuju surga. Kalau cinta itu menjauhkanmu dari Allah, berarti itu bukan cahaya, tapi bayangan. Tapi kalau cinta itu menuntunmu untuk semakin dekat kepada Allah, berarti itu hidayah. Dan tugasmu bukan mencari siapa yang kamu cintai, tapi menjadi orang yang pantas dicintai karena Allah. Karena jodoh tidak datang kepada orang yang hanya berdoa, tapi kepada orang yang berdoa sambil memperbaiki diri.
Maka teruslah memperbaiki hati, teruslah menata niat, karena disitulah awal dari cinta yang diberkahi. Mungkin kamu belum bertemu dengan orang yang tepat, tapi kamu sedang dipersiapkan untuk seseorang yang juga sedang dipersiapkan oleh Allah. Jadi jangan terburu-buru. Percayalah, setiap doa, setiap sabar, setiap ikhlasmu sedang membentuk takdir yang paling indah. Dan kelak, ketika kamu akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar ditulis untukmu, kamu akan melihat bagaimana semua yang dulu kamu tangisi ternyata adalah jalan yang harus kamu lalui agar kamu siap menerima dia. Kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau memang sebaik-baik perancang." Sahabat, sebelum kita benar-benar mengakhiri, izinkan aku mengajakmu untuk kembali mengingat Allah sekarang juga. Tutup matamu sejenak, tarik napas dalam, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semua rasa ini kepadamu. Jika memang dia takdirku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Tapi jika bukan, tolong jauhkan dengan cara yang paling lembut. Jadikan hatiku ikhlas, dan bimbing aku agar selalu mencintaimu lebih dari segalanya." Lalu, buka matamu dan tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap menerima ketetapan Allah dengan lapang, dan siap menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang. Karena angka itu bukan sekadar simbol, tapi niat. Niat untuk tidak lagi melawan takdir, tapi berjalan bersamanya. Niat untuk berhenti berdebat dengan waktu, dan mulai percaya bahwa Allah selalu tepat waktu. Sahabat, semoga setelah mendengar kisah ini, kamu tidak lagi takut menghadapi masa depan. Karena masa depanmu sudah diatur oleh Allah yang Maha Penyayang. Kamu hanya perlu percaya, berserah, dan terus memperbaiki diri. Dan jika suatu hari kamu rindu, kamu sedih, kamu kehilangan arah, kembalilah ke titik ini. Ingat kembali bahwa tidak ada pertemuan yang sia-sia. Semua terjadi agar kamu belajar mencintai dengan cara yang lebih baik. Cara yang Allah ridhoi. Akhir kata, semoga hatimu selalu dalam penjagaan Allah. Semoga setiap langkahmu dipenuhi cahaya, dan semoga setiap cinta yang tumbuh di hatimu membawa kamu semakin dekat kepadanya. Ya, karena pada akhirnya, semua rasa, semua pertemuan, semua kehilangan akan berakhir di satu tempat, di hadapan Allah, Zat yang menulis semuanya dengan penuh kasih. Itulah takdir sejati, bukan tentang siapa yang kamu genggam, tapi tentang siapa yang kamu titipkan kepada Allah. Dan selama kamu masih percaya pada cinta yang berasal dari Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun.